Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan iKitube Channel, dan untuk kesempatan kali ini saya akan menyajikan video yaitu unboxing kamera untuk nanti membuat konten. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dengan pencapaian 1000 subscriber lebih untuk channel iKitube ini walaupun baru dibuat. Dan semoga channel iKitube ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan informasi-informasi kepada teman-teman semua, khususnya para YouTuber pemula yang memerlukan info ataupun tips dan trik mengenai YouTube, kemudian monetisasi, aplikasi, dan juga informasi-informasi lainnya. Ya teman-teman semua, ini adalah paket yang sudah saya terima. Saya beli di Tokopedia, yaitu apa ya namanya, itu adalah kamera Sony dengan tipe A500, kamera Sony dengan tipe A5100 kit 16 sampai 50 mm. Jadi ini adalah merupakan kamera pertama saya untuk membuat konten. Dan untuk kamera pertama saya ini sangat mengejutkan. Jadi ketika menerima kamera ini saya tidak ada di rumah, namun si paket sudah ada di rumah, dan pada saat itu kemungkinan si kurirnya itu dia melempar si paket ini. Nah, jadi sebenarnya video ini selain untuk nanti bukti jika ada kerusakan, juga sengaja saya buat sebagai konten dari iKitube ini. Kita langsung saja unboxing kamera Sony A5100. Kalau dilihat dari sini paketnya tidak ada tulisan fragile, jadi mungkin si kurirnya menyangka ini adalah bukan paket yang mudah pecah. Jadi dia dengan seenaknya saja melempar si paket ini. Dan lumayan loh, untuk pagar rumah saya itu kurang lebih dari lantai sampai ke atas pagar sekitar 2 meter. Jadi si paket ini, kamera ini dia dilempar kurang lebih 2 meter dari atas pagar. Dan sebagainya. Nah, ini busnya seperti ini. Atas bawahnya nggak tahu yang mana ya, kita coba aja sesuai dengan tulisan ini. Berarti ini atasnya ya. Ya, ini dia dalamnya seperti ini. Ini ada dus lagi, kemudian di sini ada styrofoam ya namanya, styrofoam untuk mengganjal, dan bubble wrap lagi agar paket tidak tergonjang-ganjing di jalan, kan? Dan ini dia satu box yang kita tunggu-tunggu. Kemudian ini dusnya, di dalamnya ada styrofoam lagi. Kalau dilihat sih lumayan safety, tapi ya mudah-mudahan dengan ketinggian 2 meter tidak terjadi apa-apa. Karena untuk dalamnya, kalian bisa dengar, itu masih ada suara, artinya di dalam itu tidak padat. Dan ini yang dikhawatirkan ketika terjadi benturan ke lantai yang keras, itu si kamera khawatirnya akan terjadi kerusakan. Di sini ada surat jalan, kemudian Sony Center PT DOS Indo 8 September 2020.
Kemudian di bawahnya ada invoice dari Tokopedia-nya. Untuk harganya 6.499.000. Dan ini untuk di Tokopedia alhamdulillah bebas ongkir, jadi nggak perlu mahal-mahal lagi untuk bayar ongkir. Ini sama invoice-nya untuk Tokopedia. Kita buang saja. Dan sekarang kita akan coba untuk buka segelnya. Ini kayaknya kita harus hati-hati untuk buka segel, jangan sampai sobek atau apa. Kita cukup buka biasa aja perokatnya. Jadi untuk Sony A5100 ini adalah dia itu termasuk ke kamera mirrorless ya. Jadi bukan DSLR dia itu. Masuknya ke mirrorless. Jadi jika ditanya antara mirrorless sama DSLR lebih canggih yang mana? Ya pasti lebih canggih yang mirrorless. Dari katanya aja mirror dan juga less. Artinya si lensanya itu lebih sedikit. Tapi untuk kualitas tentu lebih baik juga gitu kan. Ya di dalamnya ini ada kartu garansi. Nah, dari Sony-nya langsung kita simpan ini di bawah. Kemudian di sini ada untuk kartu service centernya ada. Kemudian ini buku panduan ataupun manual booknya ada juga. Ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian ada yang bahasa Inggrisnya. Di sini ada keterangan-keterangan mengenai lensa-lensa yang bisa digunakan oleh Sony A5100 ini ya. Kemudian ini ada yang bahasa Arabnya juga ada, cukup lengkap dan cukup banyak gitu ya. Kebaca nggak ini semua kira-kira sebanyak ini? Lihatnya aja udah enak. Oke, kita skip saja ini. Pokoknya buku manual dan kartu garansi serta sebagainya ada ya. Sekarang kita langsung ke produknya. Kita buka. Nah, ini aja ya bukanya. Oke, di dalamnya ada apa saja? Yang pertama ini ada untuk menggantung di leher biasanya. Sampai dibuka kali ya langsung. Nanti kita coba bener nggak nih bisa digantung di leher gitu kan. Asal jangan buat gantung diri aja. Kita coba. Kalau masih baru emang susah ya dibukanya. Nah, seperti ini. Talinya kurang lebih 1 meter lah. 1 meter ya talinya. Jadi nanti untuk di bagian leher kita langsung pakai aja. Biar nggak ribet gitu ngebukanya karena mejanya kecil. Saya disediakan oleh kru ini Kang Ihsan, mejanya dikasih yang kecil. Ini ada chargerannya. Jadi chargerannya itu seperti ini. Colokannya 2. Maka kita butuh adapter lagi ya Kang Ihsan ya. Iya. Adapter lagi kalau kayak gini butuh adapter lagi. Kemudian ini colokannya seperti colokan untuk printer atau yang ada di TV-TV mungkin ya kayak gini ya. TV. Ini colokannya. Kemudian ini yang kedua. Ini juga ada nih untuk sama apa ini ya? Chargeran ya? Misal. Charger juga. Dan ini ada ini untuk USB-nya. Nah, jadi adaptor ini termasuk adaptor tapi untuk apa ya? Soalnya baru punya kamera jadi nggak tahu ini fungsinya untuk apa ya. Kemudian di sini ada juga USB. Ini portnya yang tipe C ya ini kalau nggak salah. Yang kecil itu tipe siapa? Tipe B sih? Gitu ya, kecil ya. Ini yang kecil. Terus ada juga colokan lagi. Ini juga sama. Ini untuk apa sih sebenarnya? Banyak colokannya nih. Kemudian kita lihat. Ini ada lagi adaptor. Oh ini baterai ini kayaknya. Baterai. Ini baterainya. Ini baterai. Oke. Ini baterai. Kemudian di sini ada adaptor 2. Sini ada colokan lagi. Entah untuk apa, sama ini sebenarnya. Kalau ini colokan dengan colokan yang sama, yang umum di Indonesia ya. Colokannya seperti ini. Lihat ujungnya. Kalau yang ini sepertinya saya lihat kalau di Arab biasanya pakai yang kayak gini nih.
dia colokannya ada tiga cabang besinya itu. Kemudian kalau yang dua ini entah di negara mana ini, negara apa ini, api atau negara angin, nggak tahu. Ya ini kita simpan dulu, ini aksesorisnya kita sudah buka. Kemudian yang berikutnya ini ada kameranya. Pasti ini yang paling penting kita lihat. Teteret, teteret, teteret. Dan ini yang paling dikhawatirkan karena paketnya datang dengan cara dilempar. Set dah 6.400.000 dilempar, Mas Bro. Ini dia kameranya. Nah, loh. Suara apa itu? Oh, bukan. Sebentar. Oh, enggak. Ini gantungannya ya. Oke, ini kameranya. Teman-teman semua bisa dilihat. Saya dekatkan seperti ini. Kameranya. Ini adalah bentuk dari pinggir. Seperti ini. Oke. Di sini ada tulisan 0,2 m, 0,8 feet, 0,30, 0,9 feet. Made in Thailand ternyata ya, bukan Indonesia. Untung bukan Cina ya sekalian. Dan ini adalah layar dari belakangnya. Jadi untuk kamera mirrorless itu beda dengan DSLR. Kalau untuk DSLR itu pasti ada tempat ataupun teropong itu untuk ngeker lah, kalau bahasa Sundanya itu ngeker. Tapi kalau untuk mirrorless itu kita hanya bisa melihat langsung dari layarnya. Tidak ada tempat untuk ngeker. Jadi kita coba untuk memasang. Ini masangnya kumaha Kang Isan? Kayaknya ini butuh cantelan lagi deh. Soalnya ini gede. Sedangkan dia lubangnya kecil yang di pinggir-pinggirnya itu. Tapi lah ya udahlah, nggak apa-apa daripada ngulur waktu lama gitu ya. Kita coba aja mungkinnya, kita buka. Cara bukanya, oh, cara bukanya gini ya, dipijit tengah-tengah, tarik, oke, ini dia kameranya, oke, kita coba nyalakan, sudah ada baterainya atau belum ya, dimana sih tombol on-nya, oh ini di sini ada tombol on off-nya, kita coba, gagal ternyata, nggak ada baterainya. Oke, kalau gitu mungkin di stop dulu aja kayaknya Kang Isan ini videonya karena nggak ada baterainya. Oke teman-teman, tadi videonya kepotong karena harus mengisi daya dulu. Ternyata tadi setelah dinyalakan baterainya belum terpasang dan juga baterainya belum terisi oleh daya. Sekarang sudah masuk dayanya dan juga di sini ada tombol untuk membuka baterainya. Boleh lebih dekat kameranya. Iya. Di sini merupakan tempat untuk baterainya. Dia ada tulisan open dan juga lock ya di sebelah sini. Itu untuk membuka dan juga memasukkan baterainya. Kita coba untuk mematikan dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang baru beli itu pasti baterainya tidak terpasang. Dia terpasangnya terpisah. Ini sudah dalam mode lock. Jika kita ingin buka maka dia buka seperti ini. Ini adalah bentuk baterainya. Cara pemasangannya kita sesuaikan ya. Di sini di dalam ini tuh ada yang untuk masuk. Jadi disesuaikan saja cara masuknya seperti ini. Kita masukkan. Nah, kemudian setelah itu ditekan dan masukkan seperti ini. Baru kita geser si tombol ini ke lock. Nah, setelah instalasi dari baterai selesai, maka kita akan melakukan on off atau menyalakan si kamera ini. Ini di bagian atas ya. Kita lihat di bagian atas ini ada tombol on off-nya. Kita tinggal geser saja ke bagian atas, ke bagian on. Nah, maka kamera layarnya akan menyala. Kemudian si kamera ini yang tadinya memendek dia akan memanjang secara otomatis. Di sini kita lihat di layar itu ada untuk memilih set area date and time. Jadi kita pilih, maka kita gunakan ini yang ada lingkaran ini. Untuk atas itu pemilihan ke atas, untuk bawah itu pilih ke bawah. Kita coba enter.
arahkan ke enter, setelah itu pijit tombol yang tengah ini. Nah, kita coba ke pilih, yaitu kita di Indonesia ya. Hawaii mana ya, Indonesia. Indonesia mana sih petanya? Jauh ya. Berlin, Alaska, Hawaii, Solomon, Bangkok. Nah, ini dia. Kita pilih di Bangkok, Jakarta. Maka kita klik kembali si tombol yang tengah ini ya. Nah, kemudian daylight saving, kemudian di sini ada pilihannya date and time, kemudian date format. Ini terserah mau dipilih ataupun mau di skip bisa. Untuk date and time kita bisa set. Sekarang itu tanggal berapa Kang Ihsan? 11 ya? 11. Ini ke kiri ke kanan, kemudian ini ke bawah. Kita coba tanggal 11, bulannya bulan 9 ya. 9 tahun 2020. Nah, ini secondnya kita nolkan saja. Untuk jam ini timenya jam berapa ini Kang Ihsan sekarang ya? Kita lihat. Kita coba aja lah. Kita lihat jamnya 23.19, jam 11 malam ternyata. Kita masukkan, pilih 23 22 23 19 seperti ini. Jika sudah maka klik enter. Oke. Lihat format atau kita sudah sajalah selesai. Nah, setelah itu baru akan tampil seperti ini pada layar. Kita klik aja oke. Nah, kamera sudah siap digunakan sebenarnya ya. Ini setting awal sudah selesai dan kamera sudah siap digunakan. Kemudian di sini ada beberapa tombol fitur ya. Fitur untuk yang atas itu ini ada off dan juga on. Off untuk mematikan, on untuk menghidupkan. Kemudian di sini ada tombol W dan juga T. Ini adalah untuk T itu untuk mengecil, untuk memperbesar, sedangkan W itu adalah untuk memperlebar ya, untuk memperbesar, mengkecilkan, sedangkan W itu untuk memperlebar. Jadi ini biasanya kalau yang atas itu digunakan ketika melakukan video. Karena jika kita melakukan pembesaran ataupun pengecilan melalui lensa kamera, maka akan terdengar suara untuk pemutaran si kameranya. Tapi jika kita menggunakan ini, maka tidak akan terekam suaranya. Itu kelebihan dari cara setting dari yang ada tombol di atasnya itu. Kemudian jika kita ingin mengambil video, maka kita tombol movie. Kita coba ya untuk movie. Nah, dikarenakan di sini belum terpasang memori, maka dia tidak akan bisa untuk melakukan pengambilan video. Jadi kita harus melakukan atau memasukkan memori. Ini adanya yaitu di sebelah sini ya, sebelah pinggirnya. Di sini ada, nah, tertutup seperti ini. Ada beberapa port. Yang pertama ini port USB. Ini untuk melakukan charging. Nanti dicolokkan ke yang tadi sudah dilihat ya di sebelah yang sebelum video sebelumnya. Kemudian di sini ada untuk kartu SD-nya. Jadi ini yang besar ya, kartu SD-nya untuk adapternya, adapter yang besar. Kemudian ini untuk HDMI. Nah, yang ini port HDMI-nya. Jadi untuk memasukkan kartu ya kita harus masukkannya di sini, baru bisa melakukan video. Karena ini tidak ada kartu, maka tidak bisa melakukan video. Kemudian untuk menu di sini ada tombol menu. Itu kita bisa memilih ini beberapa menu ya. Ada kamera setting, custom setting dan segala macam. Nah, untuk ini mungkin nanti di video berikutnya kita akan melakukan review apa aja sih fitur-fitur yang ada di kamera A5100 Alpha Sony ini. Nah, untuk mempersingkat waktu kita skip aja untuk yang ini. Kemudian selain itu di sini ada beberapa menu, ada DSP, kemudian ada ISO, kemudian ini ada yang lain-lain. Ini timernya, ada timer. Kita bisa melakukan set timer. Nah, seperti ini adalah timernya 10 detik. Jika kita ingin merubahnya, maka kita tinggal geser saja. Ini 2 detik, 10 detik, 2 detik, 10 detik. Atau ini kita bisa setting seperti ini. Namun tanpa memori apakah bisa melakukan penjepretan? Kita coba aja ya, kita tekan tombol untuk melakukan kamera. No card. Nah, di sini sudah ada tulisan no card. Artinya kita tidak bisa melakukan pengambilan gambar ataupun video. Jadi kita harus memasukkan kartu memori dulu.
Kemudian jika teman-teman ingin memakai flash, maka di sini di bagian kiri ya, kiri sebelah saya ini ada tombol flash. Ya, jelas? Kita tinggal tekan saja tombol flashnya dan akan muncul seperti ini. Lihat. Ini adalah bagian kamera untuk tombol flashnya ya. Kita coba. Nah, ternyata bisa ambil gambar ya. Ternyata kita lihat hasil dari kameranya. Nah, ini dia. Ternyata bisa, dan ini adalah hasil dari penjepretan kamera Sony A5100 Alpha. Cukup bagus juga ya, lumayan. Karena ini banyak yang merekomendasikan untuk para YouTuber pemula yang ingin kamera yang recommended, ya Sony A5100 gitu kan. Ini adalah hasilnya, dan tadi sudah memakai si flashnya tadi. Oke, jika sudah, kemudian kita boleh memasukkannya lagi. Oke, dan juga untuk si flashnya ini ternyata tidak otomatis ya. Ketika kita pijat lagi si tombol flash, dia akan masuk sendiri. Karena untuk flashnya ini kita harus memasukkan secara manual dengan cara tekan saja seperti ini. Maka dia akan masuk sendiri. Itu adalah tombol flashnya. Kemudian ada fitur apa lagi di sini? Di sini ada fitur seumpamanya kita ingin menghapus foto ataupun video, maka di sini ada fitur tempat sampah ya. Ini adalah untuk menghapus atau mendelete. Kita misalnya hasil foto tadi kita akan delete, maka kita masuk ke tombol yang ada gambar icon videonya. Ini untuk mereview foto ataupun video yang sudah kita ambil. Jika kita ingin mendelete, maka kita klik saja tombol ini. No memory card cannot play, artinya tidak bisa membuka. Tetap saja harus pakai memori. Ya mungkin itu saja sih review singkat mengenai Sony Alpha. Oh ya, yang terakhir, bahwa untuk Sony Alpha ini dia bisa dibuka ya. Si layarnya, lihat. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat. Nah, kita bisa melihat. Coba ya kita, si Kang Ihsan, kita lihat. Nah, ini dia yang memvideo kita, itu Kang Ihsan tuh. Sudah terlihat di sini. Jadi si kamera ini bisa dibuka si layarnya dan bisa ditutup seperti ini. Jadi dia akan otomatis ketika dia menutup seperti ini, maka dia akan layar itu membalik menyesuaikan terhadap posisi kita. Namun jika kita melakukannya dan membukanya seperti ini, maka dia akan membalik seperti semula. Dan di sini seperti kita melihat kamera depan kalau pada HP itu ya. Seperti ini. Caranya tinggal kita buka dan kita tutup saja seperti ini. Sangat simpel. Dan yang terakhir, untuk kelebihan dari kamera A5100 Alpha ini, dia layarnya ketika ingin mengambil foto, dia bisa touchscreen ya. Seperti ini. Namun si touchscreen-nya itu, nah seperti ini, lihat, dia bisa touchscreen. Dia touchscreen-nya itu hanya ketika mengambil foto saja ataupun video. Selain itu, jika kita ingin memilih menu-menu, itu dia tidak bisa. Namun kelebihannya dia minimal bisa touchscreen lah, jadi lebih canggih daripada yang lain gitu kan. Oke, itu dia review singkat dan juga unboxing mengenai kamera A5100 Alpha. Semoga walaupun belepotan cara penyampaiannya, karena saya pun sama masih belajar dan juga baru punya kamera, jadi pasti penyampaiannya pun tidak sepro mereka-mereka yang sudah memiliki kamera sebelumnya. Tapi semoga dengan adanya tutorial ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai rekomendasi kamera apa sih yang cocok untuk YouTuber pemula, yaitu kamera Sony A5100 Alpha. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan YouTube ini, karena untuk kedepannya pasti akan banyak informasi dan juga tips mengenai YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.